Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra. Saya berasal dari Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran statistika pendidikan, di mana lebih menggarisbawahi yaitu yang akan kita bahas tentang distribusi frekuensi. Nah, rumusan masalahnya yang kita akan bahas yang pertama yaitu pengertian variabel dan frekuensi. Nah, yang kedua pengertian distribusi frekuensi. Ketiga baru kita membahas tentang bagian distribusi frekuensi. Nah, yang keempatnya yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung saja kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian variabel dan frekuensi. Nah, oke. Kata variabel itu berasal dari kata variabile, dengan arti ubahan, faktor tak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Nah, variabel pada dasarnya itu bersifat kualitatif, umum, namun dan dilambangkan dengan angka-angka. Jadi variabel itu sifatnya kualitatif, yaitu berubah-ubah, dia nggak tetap. Kemudian dia dilambangkan dengan angka. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini mengandung pengertian yaitu angka bilangan yang menunjukkan beberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka-angka itu. Kemudian muncul dalam deretan angka tersebut. Nah, itu frekuensi. Dia tuh muncul di angka-angka itu, kemudian di dalam deretan angka tersebut. Nah, itu frekuensi. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian apa sih distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti distribution. Artinya apa? Penyaluran, pembagian. Nah, jadi distribusi frekuensi dapat diartikan penyaluran frekuensi atau pembagian frekuensi. Kurang lebih mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu. Sudah tersalurkah, terbagi atau terpencar? Nah, itulah pengertian dari distribusi frekuensi. Nah, seperti itu. Itu pengertiannya. Kemudian next selanjutnya yaitu tentang harus lebih supaya kita lebih paham tentang distribusi frekuensi, kita harus melihat contoh soal. Nah, ini ada contoh soal yang saya siapkan untuk supaya lebih paham. Ini adalah contoh soal dari distribusi frekuensi. Nah, ini contoh soalnya. Nilai yang berhasil dicapai oleh 20 orang siswaman dalam tes hasil belajar bidang studi pengetahuan dan alam adalah 40, 70, 80, 60, 40 sampai dengan 65. Nah, itu hasil ujiannya. Kemudian kita lihat dalam bentuk tabel lagi. Dalam bentuk tabel tadi kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terbesarnya di situ adalah 90, kemudian yang terkecilnya adalah 40. Nah, 90 ini banyaknya orang, ini 2 dari mana sampai 4 ini dari mana? Itu mungkin jadi pertanyaan kawan-kawan. Jadi ini saya jelaskan 40 ada 4 tadi ya kan? Nah, itu dari mana? Kita hitung di sini berapa angka 40 yang muncul di dalam contoh ini. Kemudian kita hitung 1, 2, 3. Nah, kemudian ada 4 di sini. Nah, jadi semuanya ada 4. Kemudian 90 ada 2 di mana saja? Ini 90. Nih di sini ini 90. Kemudian di sini juga. Nah, itu 90. Jadi 90 ada 2. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, dari semua itu baru kita total di sini menjadi 20. Nah, kita total menjadi 20. Nah, kita baca keterangannya. Dari data di samping itu merupakan bentuk data yang sudah dalam bentuk tabel. Nah, contoh ini sudah dalam bentuk tabel. Kemudian dan pembagian distribusi dari nilai hasil tes itu nampak dengan nyata. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian distribusi frekuensi. Nah, untuk bagian-bagian distribusi frekuensi ini dalam bentuk tabel. Nah, ini sudah kita analisis dalam bentuk tabel. Contohnya seperti ini. Langsung kita contoh supaya kita juga paham. Contohnya seperti itu.
modal jutaan rupiah, ini hanya contoh. Kemudian ini frekuensi. Nah, di sini ada 50, di situ ada 50 sampai 59, 60, 69, 70, 79 sampai 90, 99. Frekuensinya ada 16, 32, 20 sampai 15 dan totalnya adalah 100. Nah, kemudian baru kita lihat di sini dari distribusi frekuensi di atas. Nah, nomor 1, banyaknya kelas adalah 5. Banyak kelas adalah 5. Dari mana? Ini banyak kelasnya. 1, nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu banyak kelas. Nah, seperti itu. Kemudian ada batas kelas-kelas adalah, nah, batas kelas. Ini batas kelas-kelasnya. Yaitu ada 50, 59, 50, 59, 60, 69 sampai 90, 99. Nah, seperti itu. Kemudian batas bawah kelas. Batas bawah kelas yang mana? Yang ini, yang sebelah sini, yang sebelah kiri, yaitu 50, 60, 70, 80, 90. Nah, seperti itu. Itu bisa lihat di situ. Itu batas kelas bawah. Batas kelas atas yang mana? Yang 59, 69, kemudian 79, 89 sampai 99. Oke. Selanjutnya tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas kemarin kan sudah dibahas dengan kelompok yang sebelumnya, yaitu dikurangi 0,5 atau ditambah 0,5. Kalau tepi bawah dikurang 0,5. Jadi 50 dikurang 0,5. Jadi jawabannya adalah 49,5. Nah, sampai dengan 90 ini. 90 berarti 89,5. Nah, situ bisa dibaca. Selanjutnya tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas yaitu tadi yang 59 ditambah 0,5 jadi 59,5 ditambah di sini lagi yang 69 69,5 sampai 99,5. Nah, seperti itu. Kemudian titik tengah kelas adalah, nah, titik tengah kelas-kelas adalah ini 54,5. 54,5 itu dari mana? Dari 50 ditambah 59 dibagi 2. Maka hasilnya 54,5. Kemudian 60 ditambah 69 dibagi 2. Maka hasilnya 64,5. Sampai 90 ditambah 99 dibagi 2. Maka hasilnya 94,5. Nah, seperti itu. 90 sampai 99. Nah, ya, dibagi 2. Nah, kemudian yang selanjutnya interval kelas. Nah, interval kelas adalah 50 sampai 59. Nah, ini 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 90 sampai 99. Itu namanya interval. Nah, kemudian panjang interval kelas masing-masing. Nah, itu kemarin sudah dibahas juga dengan kelompok lain, panjang interval kelas masing-masing, yaitu yang dari 50 ke 59. Nah, itu kita hitung 50, 51, 52 sampai 59 itu totalnya 10 jaraknya. Nah, semuanya juga 10, 90 sampai 99 itu juga 10 jarak antara 50 ke 59. Nah, selanjutnya frekuensi kelas. Nah, frekuensi kelas yaitu adalah ini tadi 50, 59, 16, 32, 20, 17, 15. Itu frekuensi kelas. Kemudian rank selisih antara nilai tinggi dan nilai rendah. Nah, adalah ada 99 dikurang 50. 99 itu dari mana? 99 yang ini. 99 yang ini yang terbesar dikurang yang terkecil, maka hasilnya 49. Nah, itu disebut dengan rank. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang D, yang terakhir, yaitu macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, apa saja? Yang pertama terbagi menjadi 2. Yang pertama tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang kedua tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, kumulatif dan relatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif yaitu ialah suatu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan. Nah, baik dari bawah kelas maupun dari atas kelas. Nah, dia ditambah-tambahkan. Nah, kemudian kita lihat nanti di situ ada namanya data tunggal, ada namanya data kelompok. Nah, di dalam distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita lihat langsung contoh
dari distribusi frekuensi kumulatif. Oke, ini adalah contoh dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai-nilai hasil THB di bidang studi PMP dari 60 orang siswa MTS negeri. Oke. Nah, ini dalam bentuk data tunggal yang di atas. Oke, ini adalah bentuk data tunggal, yaitu ada nilai X, frekuensi atas, frekuensi bawah. Nah, seperti itu. Yang tadi di situ kita lihat di sini tadi ada 60 orang, berarti 60 itu adalah N-nya. Nah, nilainya ada 100, kita buat di sini nilainya ada 100, ada 90, ada 80, ada 50. Nah, oke. Kemudian frekuensinya ini ada 5, ada 15, ada 30, ada 10. Itu frekuensinya. Kemudian FKA. FK frekuensi atas 5 ini dapat dari mana? Nah, seperti itu. Jadi di sini kita sistemnya kayak sistem penjumlahan. Jadi seperti 0 ditambah 5 sama dengan 5. Nah, 5 ditambah dengan ini, frekuensi tadi nih. Nih, jadi 5 ini ditambah dengan 15. Nah, ditambah dengan 15 maka hasilnya 20. Nah, 20 ditambahkan 30. 20 ditambahkan 30 maka jadi hasilnya 50. Oke. Nah, 50 ini ditambahkan dengan 10. 50 ditambahkan 10 maka jadinya 60. Nah, 60 sama dengan N. Nah, FK bawah, frekuensi bawah 60, 55, 40, 10. Ini dapat dari mana? Begitu pula dia dihitung dari bawah. Jadi 0 ditambah 10 hasilnya 10. Nah, 10 ini ditambahkan dengan frekuensi. 10 ditambah dengan frekuensi yaitu 30, jadilah dia 40. Nah, 40 ini ditambah dengan 15. Jadi hasilnya adalah 55. Nah, seperti itu. Kemudian 55 ditambahkan dengan frekuensi tadi 5, jadi totalnya 60. Nah, seperti itu. Itulah dari mana didapatkan ini, dari situ. Nah, kemudian ada juga namanya contoh tabel data kelompok. Data kelompok, contoh yang data kelompok seperti ini. Ada 80, 85, 80, 84, 75, 79, 70, 74, 65, 69, sampai 40, 44. Nah, frekuensinya ada 5, 11, sampai 10, ditotalkan 110N. Nah, frekuensi atas sama. Sistem penghitungannya sama seperti tadi. 0 ditambah 5, 5 ditambah 11, 5 ditambah 11, 16 tambah 19 itu 35, 35 ditambah 15 jadi 50. Nah, seperti itu. Dan sampai di sini dari 100 ditambah 10 jadi 110 Newton. Begitu pula dengan FK bawah. FK bawah dihitung juga dari bawah, 10 ditambah 20, 10 ditambah 20, 30, 30 ditambah 30, 60, 60 tambah 15, 75 sampai dengan 100. 110. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi contoh dari data kelompok. Kemudian yang kedua yaitu tentang tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif yang dinamakan tabel persentase. Dikatakan frekuensi relatif sebab frekuensinya disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan dituangkan dalam bentuk persenan. Nah, jadi dia mainannya adalah persen. Contoh, tabel 2.5 di distribusi frekuensi relatif itu tentang nilai-nilai THB ada sama dengan yang tadi soalnya. Di sini ada 100, 90, 80, ada 70. Kemudian frekuensinya ada 3, 15, 12, 30. Nah, ada persentase. Ini dapat dari mana? 5, 25, 20, 50. Nah, itu dapat dari mana? Nah, ini tadi 60 adalah N-nya, oke? Nah, ini dapat dari mana? 25, 20, 50. Oke, kita ulas penyelesaiannya. Oke, diperhatikan di sini. Inilah penyelesaiannya. Rumusnya adalah F per N dikali 100. Oke, frekuensi dikali N jumlah tadi dikali frekuensi dikali 100 dibagi jumlah tadi N. Oke, kita ambil contoh di sini yang frekuensinya 15. Oke, frekuensinya 15. Ini frekuensinya 15. Oke. Yang nilai 90 frekuensi 15. Oke, yang ini ya, yang 15. Kita lihat di sini, kita ulas penyelesaiannya. Jadi frekuensinya tadi adalah 15, 15 dikali 100 dibagi 60 sama dengan 25. Nah, inilah hasil persentasenya. Kalau contoh lain bisa.
Contoh lain seperti ini. Yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini 3 dikali 100, 300 dibagi 60, hasilnya 5. Nanti kalau kawan-kawan ragu silakan dicoba. Jadi 3 ini dikalikan 100 dulu baru dibagi 5. Nah, seperti itu. 100 dari mana? Itu rumusnya, oke? Nah, itulah tadi jalan keluar dari yang presentasi tadi. Dalam bentuk persenan ya. Itulah tadi penjelasan tentang distribusi frekuensi oleh saya sendiri, Reza Mahendra. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan atau kehilafan dari kami, karena sesungguhnya kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.